Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 4. Hari ini kita akan belajar sains. Hari ini kita akan mempelajari pengaruh gaya pada benda ya. Jadi kemarin kita sudah belajar apa itu gaya. Gaya adalah tarikan maupun dorongan. Kalau kita melakukan tarikan atau dorongan apapun itu, maka itu sudah merupakan sebuah gaya. Nah, hari ini kita akan belajar apa pengaruh gaya itu pada suatu benda. Nah, ini beberapa contoh gaya yang berupa tarikan. Ini ada gambar anak sedang menimba, menarik tali timba. Ini adalah gaya yang berupa tarikan. Nah, gaya itu juga dapat mengarah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Kalau kita memancing kemudian dapat ikan, itu tarikan atau dorongan? Ya, betul, itu adalah tarikan, arahnya ke atas. Ketika menimba itu kita tarik ke bawah, itu arah tarikannya adalah ke bawah. Nah, contoh-contoh gaya yang berupa tarikan. Yang pertama ini contohnya menarik mobil-mobilan dengan tali. Kemudian permainan tarik tambang. Nah, yang pernah bermain tarik tambang ketika misalnya lomba 17-an, nah itu semuanya menarik tambangnya. Ini berarti semuanya adalah tarikan. Kemudian menimba air dari sumur. Nah, ini seperti yang dilakukan anak ini adalah menimba, itu berupa tarikan. Kemudian kuda yang menarik delman. Nah, ini juga melakukan gaya otot dengan menarik, atau berupa gaya berupa tarikan. Delmannya ditarik oleh kuda. Kemudian sapi yang menarik bajak di sawah. Nah, ini juga fungsinya sama, yaitu gaya yang berupa tarikan. Kemudian seorang petugas pengibar bendera menarik tali pada tiang bendera. Ini supaya benderanya naik ke atas. Ini juga berupa tarikan. Tadi memancing juga tarikan ya. Kita lanjutkan berikutnya, contoh gaya yang berupa dorongan. Ini contoh gambarnya adalah anak kecil ini mendorong meja. Ini berupa dorongan. Kemudian contoh yang lainnya adalah mendorong mobil mogok. Nah, ini juga gaya yang berupa dorongan. Kemudian mendorong papan, menginjak rem mobil atau sepeda motor. Ini juga berupa dorongan, gaya yang berupa dorongan. Kemudian menekan tombol pada remote, nah televisi, kemudian remote misalnya drone. Nah, ini juga gaya yang berupa dorongan. Mendorong troli, yang pernah berbelanja ke supermarket itu ada troli, ini kita dorong. Kemudian yang membawa barang di bandara, ini juga ada trolinya, ini kita dorong. Meniup lilin, nah lilinnya kita tiup, ini kita juga memberikan tarikan berupa dorongan, gaya yang berupa dorongan, maaf ya, memberikan gaya yang berupa dorongan. Menendang bola, memukul bola kasti dengan tongkat itu juga berupa dorongan. Melempar bola basket ke ranjang, ini juga berupa dorongan. Memukul paku dengan palu, ini juga gaya yang berupa dorongan. Baik, sekarang kita mulai belajar pengaruh gaya terhadap benda. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama itu gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, contohnya ada banyak sekali. Meja yang didorong, ini mejanya nanti akan bergerak. Kemudian bola ditendang, ketika kita mendapatkan hadiah penalti, bolanya diletakkan di titik penalti, kita tendang, bolanya tadinya diam, kita tendang, kita berikan gaya berupa dorongan, maka bolanya ini akan bergerak dari diam menjadi bergerak.
Kincir angin diam kemudian berputar. Ini ketika terkena hembusan angin. Ini juga gaya yang membuat benda diam kemudian menjadi bergerak. Kincir anginnya kemudian bergerak. Ini sama juga dengan kincir air juga. Tadinya diam, ketika mendapat dorongan dari air ini bergerak. Kemudian mobil atau motor yang mogok kemudian didorong. Ini diam kemudian bergerak. Daun pintu didorong. Ini kita akan membuka atau menutup pintu. Yang tadinya daun pintunya diam, kita ingin naik gaya, maka daun pintunya ini akan bergerak. Gerobak didorong atau ditarik. Nah, yang pernah kerja bakti mungkin sudah pernah ini ya, mendorong gerobak yang berisi sampah untuk dibuang di tempat sampah. Ini ada yang bagian depan itu menarik, yang di belakang itu mendorong. Ini tadinya diam gerobaknya kemudian menjadi bergerak. Berikutnya, bajak ditarik kerbau atau sapi. Tadinya bajaknya itu diam. Setelah ditarik oleh kerbau atau sapi ini, bajaknya kemudian bergerak. Sabit diayunkan untuk memotong rumput. Nah, ini tadinya sapinya diam, nah kita ayunkan, maka kemudian menjadi bergerak. Berikutnya, gaya dapat mempercepat gerak benda. Ini contohnya, sepeda yang bergerak di jalan yang menurun. Nah, ini nanti gerakannya akan dari pelan menjadi semakin cepat. Buah kelapa yang jatuh dari tangkainya, tadinya bergerak lambat, semakin ke bawah semakin cepat. Ini karena gaya gravitasi. Kemudian sepeda yang di kayu semakin kuat, nanti gerakannya ini sepedanya akan semakin cepat. Karena takut terlambat, atau karena dikejar temannya, atau dikejar anjing barangkali. Nah, ini kita kayuh pedal sepedanya, nah, maka sepedanya bergerak akan semakin cepat. Kemudian mobil atau mobil balap ditekan gasnya. Nah, ini juga maka gerakan mobilnya ini akan semakin cepat. Motor juga demikian. Kemudian delman ditarik kuda, kemudian kudanya dicambuk. Nah, maka gerak delmannya ini akan semakin cepat karena gayanya semakin besar. Kemudian mobil yang didorong 4 orang ditambah pendorongnya menjadi 6 orang, maka mobil yang tadinya bergerak agak pelan ini akan bertambah cepat gerakannya. Kemudian perahu yang didayung 2 orang ditambah 4 lagi orang pendayungnya, nanti perahunya yang sudah bergerak itu bergeraknya akan semakin cepat. Pengaruh gaya berikutnya adalah gaya dapat memperlambat gerak benda. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi bergerak semakin cepat, kalau yang sekarang dari bergerak kemudian akan bergeraknya semakin lambat, yaitu gaya dapat memperlambat gerak benda. Contohnya adalah bersepeda di jalan yang mendaki atau menanjak. Nah, tadinya sudah bergerak agak cepat, karena naik kemudian geraknya semakin pelan. Kemudian mobil atau kendaraan yang direm ini tidak sampai berhenti tapi bergeraknya semakin pelan atau semakin lambat. Kemudian berlari di jalan yang menanjak. Nah, ini atau berlari atau berjalan di jalan yang menanjak ini lama-lama akan geraknya semakin pelan. Kemudian mobil atau kendaraan yang berjalan di jalan yang halus, di aspalan yang halus, kemudian memasuki jalan yang kasar, jalan yang berbatu, tidak rata, maka ini geraknya semakin lambat. Jadi gaya dapat memperlambat gerak benda. Yang menyebabkan ini adalah gaya gesek yang semakin besar, maka geraknya semakin lambat. Berikutnya, bola yang dilempar ke atas. Ketika dilempar itu cepat, tapi semakin tinggi itu akan semakin lambat, bahkan sampai berhenti. Kemudian nanti ketika turun ke bawah itu sama seperti yang sebelumnya, geraknya akan semakin cepat. Kemudian mendayung perahu melawan arus. Nah, ketika kita melawan arus, tadinya bergerak makin cepat tapi arusnya makin kuat atau melawan arus yang ke bawah, maka gerak perahu akan
semakin berkurang kecepatannya atau memperlambat gerak benda.